Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Mubarak dengan NIM 2281060064. Saya di sini akan membacakan materi ke-68 sampai 69. Saya akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal di dalam al-istifadati, mengambil faedah mencari ilmu, wayabagi, dan seharusnya ayakuna, agar menjadi talibul ilmi, pencari ilmu, mustafidan, mengambil faedah, fi kulli waqti, pada setiap waktu, hatta sampai yahsulu ia mendapatkan lahu padanya al-fadlu, keutamaan, wal tariqu, dan cara, istifadati, mencari faidah, ayyakuna, agar menjadi ma'anu, sertanya, fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu. Mihbaratun, dia itu tinta atau pena, hatta sampai yaktuba mau menulis, ma yasma'u, apa yang ia dengar, minal fawaidi, daripada faidah, al-ilmiyati, satu ilmu. Jadi penting bagi para pencari ilmu untuk mengambil faidah pada setiap waktu pelajaran dengan selalu membawa pena dan mencatat apa yang ia dengar. Bila dikatakan man hafidha, barang siapa yang menghafal, farro, maka akan lekas hafal, waman, dan barang siapa kataba, yang menulis, syai'an, suatu ilmu, korron, maka ia akan tetap ilmunya. Jadi barang siapa yang menulis, dia akan lebih mudah lagi menghafal, karena akan lebih bisa dibaca kembali apa yang ia tulis. Wakila, dan dikatakan al-ilmu, suatu ilmu, mayu khodu, apa yang diambil, min afwahir rijali, dari ucapan ulama, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, yahfaduna, menghafal, ahsana, dengan sangat baik, ma yasma'una, pada apa yang mereka dengar, wa yaquluna, dan mereka berkata, ahsana ma yahfaduna, sebaik-baiknya apa yang mereka hafal, wasami'tu, dan aku mendengar, asy-syaikha, syekh, al-ustadza, seorang guru, zainal islami, keindahan Islam, al-ma'rufah, yang dikenal, bil adibi, seorang ahli adab, al-mustari, yang dipilih. Yaqulu, berkata, telah berkata, Hilalu, seorang Hilal, ibnu Yasir, doa itu, aku melihat an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dia berkata, li ashabihi, pada sahabatnya, syai'an, sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, a'id li, ulangilah padaku, makulta, apa yang kami sampaikan, lahu, pada mereka. Faqala, lalu beliau berkata, li, kepadaku, hal, apakah maka bersamamu mihbaratun, tinta atau pena,
Fakultu, maka aku menjawab, ma'i tidak bersamaku mikbaratun, tinta atau pena. Faqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufariki, janganlah kau tinggalkan al-mikbarata, tinta atau pena. Fa inna al khaira, karena sesungguhnya segala kebaikan fiha ada di dalamnya, wa fi ahliha, dan orang yang memiliki tinta atau pena, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, jadi kita itu harus selalu senantiasa membawa pena dan mencatat apa yang kita dengar suatu ilmu tersebut, sehingga tulisan itu bisa dibawa untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi semacam bukti bahwa selama hidup kita itu mencatat ilmu dan selalu mengamalkannya. Lanjut ke materi ke-69. Wawasso, dan berpesan. As-sadru ulama Syahidi Syahid Husanuddin ibnahu, kepada anaknya Syamsuddin antahfadho, agar engkau menghafal kulla yaumin, pada setiap hari, syai'an, suatu ilmu, yasiron, yang mudah, minal ilmi, dan pada ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu, yasirun, amatlah mudah, wa an qaribin, dan dari dekat, yakunu katsiran, terlihat sangat banyak. Wastaro, lalu membeli Isomu bin Yusuf kolaman, suatu pena, bidina, dengan harga 1 dinar, liyak tuba, untuk menulis, mayas mau, apa yang ia dengar, fi halin, dalam waktu sekarang, fal umru, maka sesungguhnya umur itu, qasirun, amatlah pendek, wa ilmu katsirun, sedangkan ilmu amat sangat banyak atau amat sangat panjang. Wa yambaghi, dan maka seharusnya Allah yudai'a, agar tidak membuang-buang al-awqata, waktu yang ada, wasati, dan masa, wayagtani ma, dan penuhilah al-lailiya, waktu malam, wal kholawati, dan dengan menyendiri, an Yahya, dari Yahya ibni Mu'adzin Ar-Razi bin Mu'adzin Ar-Razi, annahu, sesungguhnya beliau, qala, berkata, al-lailu, sesungguhnya malam, tuwilun, itu sangat panjang, fala tuqassirhu, maka janganlah engkau memperpendeknya, di mana mika, dengan mimpi itu atau dengan tidur kamu, wanaharu, dan sesungguhnya siang itu, mudiun, terang, fala tukadirhu, maka janganlah engkau menggelapkannya, bi atamika, dengan perbuatan dosa Allah. Wa yambaghi, dan seharusnya, yang tanima, seorang pencari ilmu itu untuk mengambil asyuyukho, pada guru-guru, wayas tafidu, dan mengambil faidah,
minhum daripada mereka. Walaisa dan tidaklah kulla setiap ma apa fata yang dilewati yudraku diketahui. Jadi dari yang telah dibahas tadi, yang telah diterjemahkan tadi itu bahwa kita itu harus senantiasa membawa pena, menghafal setiap ilmu, terusnya juga waktu itu pendek dan ilmu itu panjang, dan umur itu ya pendek juga umur. Jadi kita itu memanfaatkan umur kita itu dengan menulis, belajar. Terusnya juga kita itu harus menerangkan pada hari dengan belajar daripada pada tidur. Terusnya juga kita harus menerangkan siang, karena siang itu kan cerah juga. Terus juga kebanyakan yang orang membuat dosa itu seperti menggelapkan siang harinya. Selanjutnya, kama qala seperti dikatakan ustazuna guru kami, syaikhul gurunya, al-islami orang-orang Islam, rahimahullahu semoga Allah merahmatinya, fi masyakhatihi pada tempat kediamannya, kam min syaikhin betapa banyak seorang syekh, atau betapa banyak dari syekh, kabirin yang besar, fil ilmi dalam bidang ilmu, wal fadli dan keutamaan, adrak tuhu mengetahuinya, wa mas takhbartuhu dan apa yang aku minta untuk mendapatkan kabar padanya, wa aqulu dan aku berkata, ala hadza al-fauti pada hal apa yang aku lewati, munsyian sebagai sumber, hadza al-baita daripada rumah ini. Jadi maksudnya itu kebanyakan dari guru-guru itu memiliki sesuatu ilmu dalam bidang ilmu, dan kita itu untuk harus menanyakan kepada dia atau kepada beliau gitu, dan selalu berkomunikasi dengan tentang ilmu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Kalimat ismiyah itu adalah kalimat yang tersusun dari mubtada khobar. Ya, yang ditamakan itu pertama subjek, yang kedua itu objek. Subjeknya itu berupa isim. Jadi kalimat yang didahului oleh isim itu namanya kalimat ismiyah. Jadi misal kalau selain kalimat atau huruf isim itu bukan masuk dalam kalimat ismiyah. Juga mubtada itu kalimat paling awal, kalimat pertama dari sebuah isim. Jadi kedua harus isim dulu. Itu kalau isim berarti ismiyah, kalau selain isim misalkan fi'il itu berarti fi'liyah. Terusnya juga ada yang isimnya itu di belakang atau mubtada'nya itu di belakang dan khobar itu di depan. Jadi itu namanya khobar muqaddam sama mubtada muakhar. Jadi untuk mengawali khobar muqaddam itu harus didahului oleh huruf. Misalkan kayak huruf jar, itu fi atau ala. Jadi kayak kalau di belakangnya itu baru disusul dengan mubtada muakhar. Misalnya contohnya kayak yang pertama dulu ya, yang mubtada khobar dulu. Jadi kayak Zaidun fil baiti. Zaidun itu sebagai mubtada, fil baiti itu sebagai khobar. Zaidun
dari Zaidun, pokoknya itulah pokoknya. Ya kalau untuk jadi muqaddam dan muakhir itu fi-nya itu di depan, jadi fil baiti Zaidun, jadi di dalam rumah itu ada Zaid gitu. Jadi kalau yang mubtada khabar itu yang biasa itu jadi Zaid ada di rumah. Jadi kalau jadi dibalikin, jadi di dalam rumah ada si Zaid, jadi seperti itu. Jadi ada mubtada khabar yang biasa sama ada khabar muqaddam dan mubtada muakhir. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat. Kurangnya itu dari saya dan selebihnya itu dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.